Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan 1. Aditya Dava Perdana NIM 247, yang kedua Bayu Trio Pamungkas NIM 042, yang ketiga Febrian Silvia NIM 036, yang keempat Nurudia Astuti NIM 214, dan yang kelima Saiin Wahid NIM 278. Kami akan menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan melalui pendekatan manajerial dan kepemimpinan. Yang pertama, saya akan menjelaskan kekuatan dan kelemahan perusahaan manajerial yang terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Yang pertama akan membahas kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 1 mempunyai pendekatan yaitu 1. Manajemen fungsional, 2. Rantai nilai, 3. Unit keunggulan bersaing, 4. PIMS, 5. 7S, dan 6. SDA, dan 7. Kompetensi inti. Pendekatan yang klasik dan paling populer adalah pendekatan manajemen fungsional yang melihat keunggulan dan kelemahan perusahaan berdasarkan 4 macam manajemen fungsional, yakni 1. Pemasaran, 2. Keuangan, 3. Sumber daya manusia, dan 4. Operasi. Pendekatan rantai nilai sering dinilai lebih detail dibanding pendekatan manajemen fungsional. Pendekatan unit keunggulan bersaing dinilai lebih efisien dalam implementasinya. Kini, pendekatan sumber daya dan kompetensi inti juga semakin mendapatkan tempat. Selain penentuan sejumlah variabel dilakukan, manajemen perlu melakukan langkah lanjutan dengan mengevaluasi variabel yang telah dipilih dengan membandingkannya dengan salah satu dari 4 kemungkinan. Variabel yang telah dipilih dapat dibandingkan dengan salah satu teknik berikut. 1. Kinerja dan kompetensi masa lalu perusahaan. 2. Teori evolusi produk. 3. Pesaing. Dan keempat, faktor kunci keberhasilan inti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2 mempunyai pendekatan keunikan kepemimpinan atau PKK yang meliputi kepemimpinan TA atau tumbuh otokratis terbentuk oleh kepemimpinan yang dalam aspek pemasaran dan keuangannya berorientasi agresif, prospektif, inovatif dalam aspek operasi, dan mengikuti metafora Zeus dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, kepemimpinan PB atau puncak borjuis terjadi jika dilihat dari aspek pemasaran berkarakter sebagai analisis, bercirikan superior dalam manajemen keuangan, inovatif imitatif dalam operasi, dan mengikuti metafora Athenian dalam manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, kepemimpinan SA atau stabil aristokratis terbentuk ketika orientasi pemasarannya bersifat defensif, pasif dari sisi keuangan, imitatif inovatif dari aspek operasi, dan mengikuti pola Apollonian-Dionisian dalam mengelola sumber daya manusia. Yang keempat, kepemimpinan TB atau turun birokratis lahir ketika secara pemasaran perusahaan lebih berorientasi reaktif, suboptimal dari sisi manajemen keuangan, imitatif dari aspek operasi, dan terlihat kekakuan yang berlebihan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang selanjutnya, kekuatan dan kelemahan perusahaan, analisa keunikan kepemimpinan, yang terdiri dari 1. Keunikan dalam pemasaran. Keunikan dalam pemasaran yaitu 1. Prospektor, kepemimpinan yang berorientasi pada peningkatan volume penjualan melalui pengenalan dan pengembangan produk baru dan peningkatan pangsa pasar. Yang kedua, defender, berorientasi pada mempertahankan posisi pasar yang selama ini sudah dimiliki perusahaan, tidak berusaha mencari peluang bisnis baru secara agresif.
tepat dilakukan pada unit bisnis yang memang memiliki sesuatu untuk dipertahankan. Yang kedua, analisis. Pilihan strategi yang terletak di antara prospektor dan defender, berusaha mempertahankan sejumlah produk yang ditawarkan pada pasar, akan tetapi pada saat yang sama, kadang-kadang juga secara cermat menawarkan produk baru yang memang sangat dipercaya menjanjikan keberhasilan. Lebih tepat diterpakan ketika industri berada pada tahap akhir pertumbuhan atau tahap awal kedewasaan. Yang keempat, reaktor. Sesungguhnya merupakan strategi yang bersifat sementara dan tidak sistematis. Tidak ada sikap yang pasti dan konsisten yang dipilih oleh manajemen ketika menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua, ada keunikan kepemimpinan dilihat dari manajemen keuangan yang terdiri dari 4 tipe perusahaan, yaitu yang pertama, agresif. Manajernya berani mengambil resiko tinggi dan berhasil dalam menerapkan strategi. Yang kedua, pasif. Manajernya cenderung memilih aman dan memperoleh return yang sesuai dengan tingkat resiko yang diambil. Yang ketiga, superior. Manajernya cenderung memilih aman, tetapi ternyata return yang dihasilkan relatif tinggi. Yang keempat, suboptimal. Manajernya berani mengambil resiko, namun ternyata gagal dalam mewujudkan harapannya berupa return yang tinggi. Yang ketiga, ada manajemen sumber daya manusia dan organisasi menganalogikakan perbedaan karakter dewa-dewa Yunani kuno, yaitu Zeus. Metafora seorang pemimpin yang sentralisir dan powerful, seorang mentor yang menuntut orang-orang sekitar belajar kepadanya bagaimana seharusnya mengelola sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, Apollo. Pemimpin cenderung berpikiran sesuai pola kerja mesin yang mementingkan keberaturan dan bersifat lateral. Sisi baiknya, terciptanya stabilitas dan efisiensi organisasi serta dalam batas-batas tertentu keadilan. Cocok untuk organisasi dengan lingkungan eksternal yang stabil. Yang ketiga, Athena. Kecenderungan untuk memberi perhatian terhadap penyelesaian masalah organisasi dengan secara menyelesaikan tugas-tugas organisasi agar bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Sisi buruknya adalah tidak begitu peduli dengan penggunaan sumber daya organisasi dan sulitnya mempertahankan energi tinggi pada ekspertis. Yang keempat, Dionysus. Menuntut adanya saling percaya antar manusia dengan organisasi. Sisi baiknya, para pekerja mungkin mau mengorbankan kepentingan dirinya jika dalam persepsi mereka organisasi tempat mereka bekerja sangat pro-people. Yang keempat, kepemimpinan dalam manajemen operasi menggunakan pendekatan biaya dan kualitas. Pada dasarnya, proses produksi dapat dikelompokkan pada 4 kategori strategi, yaitu yang pertama, inovator, cocok diterapkan pada kondisi pasar yang sangat memperhatikan kualitas produk, karakteristik produk sesuai dengan keinginan konsumen, jumlah produk yang dihasilkan sedikit, dan menuntun adanya pertumbuhan pasar. Yang ketiga, imitator, menekankan pada kecepatan untuk mengenalkan produk baru, cenderung menunggu dalam menghasilkan produk. Biaya produksi yang lebih rendah dan inovator atau dengan kualitas produk yang lebih baik. Yang ketiga, low cost. Rekayasa proses sehingga memungkinkan diperolehnya penurunan biaya dengan tetap mempertimbangkan faktor kualitas pada batas yang dapat diterima pasar. Cocok diterapkan pada kondisi pasar yang telah dewasa dan pada kondisi di mana produk relatif standar. Yang keempat, diferensiasi. Mengutamakan keunggulan produk dan tim perancangnya mempunyai skill yang tinggi, amat cocok diterapkan pada kondisi pasar yang produk feature sensitif serta cocok bagi produk-produk yang tidak terstandarisasi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan kelemahan dan keterbatasan analisa SWOT. Menurut Peirce and Robinson 2007, keterbatasan analisa SWOT ini adalah: yang pertama, analisa SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan menganggap remeh ancaman eksternal. Para pembuat strategi harus selalu waspada terhadap strategi yang sudah ditetapkan.
berdasarkan kekuatan internal perusahaan. Hal ini disebabkan karena dampak lingkungan eksternal juga mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi kondisi perusahaan. Yang kedua, analisa SWOT dapat bersifat statis dan beresiko mengabaikan kondisi yang berubah. Analisa SWOT merupakan pandangan yang sesaat mengenai situasi yang berubah atau bergerak. Kondisi tersebut memunculkan pengertian bahwa analisa yang digunakan untuk dasar perencanaan strategis harus selalu waspada terhadap perubahan sekecil apapun, baik dari lingkungan internal maupun eksternal, sehingga dapat dilakukan suatu tindakan antisipasi guna tidak kehilangan kesempatan yang ada. Yang ketiga, analisa SWOT dapat selalu menekankan pada satu kekuatan atau elemen strategi. Yang keempat, suatu kekuatan tidak selalu menjadi keunggulan kompetitif. Terima kasih.